Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresna gumring sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar abyo ring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Sumripe tangen ratri tansah nganteni satyon rajang talenging hati angen-angen tumlawang suwung ing wangi sepi tansah ngranti tekamu doh yai wong bagus ake nyedhak ning sandingku nyawangani se esemu gawe lara merasaku tantram ning atiku hayo apa tresnamu sayangku pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresna gumring sliramu sayang cahayane bulan kang sumunar abyo ring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Wong bagus ake nyedhak ongak pragaku sirna noloro pronto ing atiku merga kapidhang wayangmu ing pikirku haywa bagat tresnamu dosa
Tepuk tangan yang meriah buat Nadine Salindri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semua yang ada di sini. Senang sekali saya berada di sini. Saya Sinta Samsul Arif di acara press conference Verona Film Our Cinematic Metamorphosis. Tadi kita sama-sama menyaksikan penampilan yang ciamik sekali dari Nadine Salindri yang tentunya luar biasa ya. Oh, nyinden. Oh Niken, oh ya Allah maaf ya, maaf kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Niken maaf ya sayang ya. Nah itu luar biasa menghibur kita semua karena bukan cuma bisa bernyanyi, ternyata dia juga ada spesial kemampuan lain. Nanti akan kita pertontonkan di sini dan untuk itu langsung saja kita akan mulai press conference kita pada hari ini. Untuk itu kita akan mengundang tuan rumah kita, CEO dan produser dari Verona Films, Ibu Titin Suryani. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di sini. Mari kita saksikan metamorfosis Verona Films. Verona Pictures sudah berkecimpung di dunia pertelevisian Indonesia sejak 10 Oktober 2010. Selama hampir 14 tahun, Verona Pictures sudah memproduksi puluhan judul sinetron dan web series dan sudah menghasilkan lebih dari 1.500 episode dengan jam tayang lebih dari 4.000 jam. Dibintangi aktor dan aktris terbaik Indonesia, sinetron unggulan produksi Verona Pictures selalu menjadi sinetron favorit penonton Indonesia karena Verona Pictures selalu menyajikan cerita dan adegan yang terbaik. Verona Pictures juga selalu menunjukkan totalitas saat memproduksi sinetron unggulannya, seperti bekerja sama dengan pihak RRI dan bahkan dengan pihak TNI Angkatan Laut. Sehingga hal itu membawa kesuksesan bagi Verona Pictures dengan mendapat beragam penghargaan, mulai dari Spekta Awards hingga Festival Film Bandung. Dari berbagai pencapaian tersebut, saya yakin sekarang waktunya bagi Verona Pictures untuk melebarkan sayapnya ke dunia perfilman dengan nama Verona Films. Verona Films adalah wujud berkembangnya Verona Pictures dari layar kaca ke layar lebar. Saya memiliki visi dan misi untuk menjadikan Verona Film sebagai wadah baru bagi para sineas untuk berkembang dan berkarya. Bersama tim yang solid dan didukung oleh sineas yang profesional di bidangnya, saya percaya Verona Films dapat menaklukkan segala tantangan dan dapat memberikan warna baru di industri film tanah air. Iya, itu adalah Verona Films. Terima kasih Ibu Titin sudah membuka lahan baru untuk para sineas dan dunia kreatif di Indonesia. Dan ini adalah sebuah ekspansi yang dilakukan dan ini menjadi sebuah jalan buat kita dan akan kita sama-sama ketahui apa akan misi dan visi dari Verona Films. Tentunya di press conference Verona Films Our Cinematic Metamorphosis. Tepuk tangan yang meriah. Dan ini bukan cuma satu karya film yang akan diproduksi oleh Verona Films. Bukan cuma satu, dua. Tapi di tahun ini kita akan produksi 5 film sekaligus. Dan tentunya bukan melibatkan yang kaleng-kaleng. Ini yang dilibatkan adalah sineas-sineas muda yang luar biasa, talented, yang penuh dengan penghargaan. Langsung saja kita kenalan ya, dengan beberapa orang yang sudah dari tadi di-mention sama Ibu Titin, siapa aja yang akan menjadi backbone di Verona Films untuk beberapa proyek ke depannya. Deg-degan nih ngelihatnya ya, banyak banget soalnya.
Yang pertama kita akan undang ke atas panggung. Langsung saja kita undang sutradara yang sukses menyutradarai sejumlah film box office. Kita undang Mas Guntur Suharyanto. Nah, ini pencetak film-film box office yang sudah hadir bersama kita. Selanjutnya kita akan mengundang sutradara yang sukses memenangkan Piala Citra 2017 dan film cerita panjang terbaik. Langsung kita sambut Emil Heradi. Mas Emil silakan. Dan selanjutnya kita undang juga sutradara yang sukses menyutradari film Sosok Ketiga. Langsung kita sambut Mas Dedi Mercy. Selanjutnya kita undang juga sutradara yang terkenal dengan film Ayah Mengapa Aku Berbeda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Mas Vindo Purwono. Nah, film itu selalu ada identik dengan cerita film yang luar biasa. Kita akan mengundang, ini adalah penulis skenario pemenang Citra, Piala Citra 2018. Dan merupakan skenario adaptasi terbaik. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Mbak Titin Watimena. Selanjutnya kita akan mengundang juga penulis skenario yang satu ini sukses mendapatkan penghargaan Piala Maya tahun 2021 dalam kategori penulis skenario adaptasi terpilih. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Mas Alim Sudio. Dan selanjutnya penulis yang terkenal dengan karya fenomenal, serial dan film Layangan Putus. Siapa yang suka nonton? Langsung saja kita sambut Oka Aurora. Oh ini. Dan kalau ada film, ada sutradara, tentu ada pemain film yang luar biasa yang mempercantik layar-layar kita. Langsung saja kita sambut Zulfa Maharani. Selanjutnya kita akan juga mengundang Baskara Mahendra. Tepuk tangan dong. Dan ini adalah sinias senior, kita undang dengan hormat Mas Matias Mucus. Selanjutnya langsung saja kita juga undang Denada. Dan juga kita undang ke depan, ini ada Dian Sidik. Dan juga kita undang Arida Nuraini. Ya, itu ada special guest yang ditaruh di situ, Mas. Ada special guest. Yang terakhir untuk menemani Ibu Titin, kita langsung undang juga produser pelaksana Verona Film, Mas Dwi S. Lobo. Dan masih ada satu kursi kosong, berarti masih ada satu lagi yang harus disambut. Langsung saja kita sambut yang tadi sudah nyinden bersama kita, ada Niken Salindri. Ini dia yang sudah membuka kita. Nah, ini adalah pemain-pemain yang akan mewarnai hasil produksi dari Verona Film ke depannya. Tapi sebenarnya apa aja sih produksi yang akan menjadi karya dari Verona Film? Kita langsung saja lihat line up-nya berikut ini. Dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belaka, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.
Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis, lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Mungkin saja ada tempat yang lainnya ketika ku berada di sana. Akan tetapi perasaanku sepenuhnya ada di Bandung, yang bersamaku ketika itu, yang bersamaku ketika rindu, yang bersamaku ketika sunyi. Iya, itu adalah penggalan sebuah lagu yang diangkat menjadi sebuah cerita. Tentu saja ini cerita yang dibikin oleh Ayah Pidi Baik. Sebenarnya Ayah Pidi Baik sudah sangat ingin sekali bergabung bersama kita, namun beliau berhalangan hadir. Tapi beliau menyempatkan diri untuk mengirimkan video yang tentunya bisa kita tayangkan. Dan kita mari sama-sama menyaksikan video berikut ini. Saya Pidi Baik, Imam Besar Jepanang Talam, mengucapkan selamat kepada Verona Films yang berencana akan memproduksi 5 film di tahun ini, tahun 2024. Yang mana 2 diantaranya adalah naskah dari saya, yaitu 1 Dan Bandung Bagiku, 2 Bandung Ketika Sunyi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan bisa diterima oleh masyarakat film Indonesia dan bisa menyenangkan semuanya. Amin. Nah, itu statement dari Ayah Pidi yang sudah menuliskan ada 2 film katanya yang nanti akan diproduksi oleh Verona Film. Seperti apa film kedua yang tentunya film ini adalah judulnya Bandung Ketika Sunyi. Dan ini disutradari oleh Mas Emil Heradi. Iya, kita putar aja dulu itunya. Nah, oke, ini ya. Nanti title-nya adalah Bandung Ketika Sunyi yang tentunya tadi saya sudah mention bahwa akan disutradari oleh Mas Emil. Selanjutnya ada genre yang akan diputarkan lagi yang tentunya ini menjadi favorit banyak orang sebenarnya. Genre horor. Judulnya adalah Bulan Dara dan yang ditulis oleh Alim Studio dan juga disutradari oleh Mas Dedi Mercy. Selanjutnya akan ada film berikutnya. Film berikutnya ini adalah Perjanjian Dua Surga. Dan ini tentunya disutradari oleh Vindo Purwono yang ditulis skenarionya oleh Oka Aurora. Dan ini adalah line up yang terakhir, tadi sudah ada 4 film, line up yang terakhir yang akan menjadi special project. Karena ini diangkat dari kisah nyata yang menjadi thread atau viral di media sosial X atau Twitter. Ini adaptasi cerita ini tentunya disutradari langsung oleh Mas Guntur Suryanto. Oke, dan Bandung tadi sutradaranya adalah, penulisnya adalah Ayah Pidi Baik, sutradaranya tadi oh, sutradaranya Mas Guntur lagi. Wow. Banyak ya. Oke, dari 5 proyek yang akan diproduksi oleh Verona Films, kita langsung saja bertanya-tanya pada semua yang akan terlibat pada Verona Project nantinya. Pertama kita langsung tanya kepada Ibu Titin dulu. Ibu Titin kita ketahui bahwa selama ini berjaya di layar kaca, kemudian ekspansi akhirnya menjadi ke layar lebar.
Apa jadinya nantinya yang proyek-proyek di layar kaca? Apakah fokusnya cuma ke layar lebar aja atau membuka lahan selebar mungkin? Terima kasih. Kita akan tetap di layar kaca sinetron terutama ya, karena itu merupakan keunggulan kami sebelumnya dan filmnya kuat di sana. Jadi kita akan tetap produksi sinetron seperti biasa. Terus kalau buat OTT kita akan terus juga menjalin hubungan dengan pihak-pihak OTT untuk terus memperbanyak untuk film OTT karena OTT juga merupakan masa depan yang menjanjikan. Ya, begitu. Kalau untuk film ya memang kita akan terus berkembang saat ini. Harus terus berkembang ya Bu ya. Kemudian ini kan memang tujuannya adalah berkembang untuk memajukan sineas dan dunia kreatif khususnya di perfilman. Visi misinya selain itu apa Bu? Ya karena saat ini kan film nasional, film kita, film Indonesia itu sedang berkembang pesat dan juga kita lihat kualitasnya juga baik ya. Jadi ya Verona juga tertantang untuk terus berkembang di dunia film, perfilman. Nah khususnya itu di layar lebar, kita akan membuka lahan dan terus berkembang di situ pula. Gitu. Baik, tepuk tangan yang meriah dong untuk jawaban Bu Titin. Intinya Verona terus berkembang dan pastinya akan membuka lahan baru buat seluruh sineas muda dan juga memajukan industri perfilman di Indonesia. Selanjutnya saya akan tanya kepada produser pelaksana nih, yang dari tadi udah mikir tantangannya kayak berat nih hidup gue nih nanti nih. Mas Lobo, boleh diceritain gak sih ini kan metamorfosis dari sinetron kemudian berkembang menjadi film gitu. Tantangan terbesarnya apa Mas? Baik, terima kasih. Kalau bicara tantangan, tentunya ini sama dengan effortnya waktu kita bikin sinetron maupun OTT. Mungkin dari tantangan ini hanya wadahnya yang memang berbeda. Tapi tentunya sebelum kita memasukin ini, sudah setahun lebih kita menggarap riset dan developmentnya, R&D-nya. Di mana kita akan masuk di dunia perfilman ini, otomatis kita akan berkontribusi dengan perfilman saat ini yang ceritanya semakin bagus, artinya kita bersaing secara produktif ya. Nah, untuk itu yang paling kita takutkan adalah sebenarnya adalah kekejaman penonton. Nah, di mana penonton sekarang itu penonton film ini dengan animo yang semakin besar, tapi juga semakin kritis dan pinter. Untuk itu kami dari Verona Film tentunya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan sineas profesional, dengan teman-teman penulis skenario, dan tentunya dukungan para aktor-aktor kita ya. Nah itu yang menjadi satu tantangan luar biasa. Nah yang jelas intinya adalah metamorfosis Verona Pictures ke Verona Film. Kita pada dasarnya ingin menciptakan satu rumah baru. Rumah baru yang mana kita friendly, kita berkarya bareng, ini menjadi satu media bareng, kita kolaborasi tentunya untuk menghasilkan film-film yang terbaik. Artinya di sini tentunya ada Mas Guntur, Mas Emile Radi, ada Mas Dedi, ada Mas Pindo, ada Mbak Titin Watimena, ada Mas Alim, ada Mbak Oka Aurora. Tentunya ini akan menjadi backbone kita ke depan. Semoga dengan kolaborasi kita untuk melahirkan bagaimana untuk film-film yang terbaik. Poin besarnya adalah itu, bagaimana kita sama-sama menciptakan sebuah bukan sekedar wadah, tapi rumah baru buat teman-teman insan perfilman ya. Intinya di situ sih garis besarnya. Artinya membuat wadah baru buat seluruh untuk berkreasi bersama untuk memajukan industri film di Indonesia, begitu ya Mas Lobo ya? Ya, itu yang pasti.
dengan satu komitmen bersama ya tadi tidak lepas dari adanya tantangan dan komitmen. Artinya kita Perona Film yang sudah selama ini menyiapkan, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim R&D kita yang sudah melakukan riset dan development selama ini untuk bagaimana menghasilkan ini. Terima kasih kepada tim kreatif kita, tim PR kita, tim marketing kita, tim promotion kita, bagaimana yang akan menghantarkan film-film yang akan diproduksi oleh Perona Film bisa diterima di khalayak luas. Tentunya dengan satu komitmen, kita tidak hanya menghasilkan satu karya yang berhenti di bioskop Indonesia. Insya Allah dengan bismillah semoga kita tetap bisa expand di market internasional. Amin, tepuk tangan yang meriah dong. Dan sebagai tambahan tentunya ada 5 line up yang akan kita kerjakan. Jadi kalau bicara Dan Bandung ya itu sudah familiar. Nanti itu dari karya Ayah Pidi Baik. Nanti akan disutradarain sama Mas Guntur Suharjanto dan ditulis Mbak Titin Watimena. Yang jelas kita akan international production karena ini ada syuting yang di Belanda. Nah kita juga adaptasi dari novel Perjanjian Dua Surga ya, yang akan disutradarain Mas Pindo dan Mbak Oka Aurora. Itu juga kita akan melakukan syuting di Kairo. Jadi untuk proyek-proyek ke depan ini kita tetap akan berjuang maksimal dan tentunya kita juga ada local wisdom yang akan kita angkat yang disutradarain oleh Mas Deddy Mercy yang didukung para aktor dan aktris di depan ini dengan judul Bulan Darah yang skenarionya ditulis sama Mas Alim Sudio. Dan itu akan melakukan syuting di Jawa Timur ya, di Nganjuk. Nah, ada satu line up. Pas Nganjuk kenapa mukanya pada ketawa? Dari Belanda, Kairo, Nganjuk. Enggak apa-apa Ya, sih, lokal pride artinya kan, kita lokal pride. memang bagaimana memperkuat secara local wisdom dan internasional juga. Tapi yang gak kalah penting, local wisdom juga tetap menjadi komitmen kita. Ya kan akan kita angkat juga di dalam film kita. Termasuk nanti ada satu kisah nyata. Kisah nyata yang mohon maaf memang judulnya masih kita keep. Ini memang kisah nyata yang lagi viral dari tweet Twitter. Itu yang akan disutradarain sama Mas Guntur Suharjanto. Itu akan syuting di puncak gunung tertinggi di suatu daerah Jawa Tengah. Wow. Jadi memang itu adalah 5 line up produksi kita di tahun 2024 dengan dukungan semua insan dan sineas profesional kita. Semoga film-film dari Perona Film akan diterima di masyarakat nasional maupun internasional. Bismillah. Bismillah. Diawali dengan bismillah, insya Allah lanjut terus sampai internasional. Tadi Mas Lobo udah mention ada Dan Bandung. Kita langsung tanya-tanya aja sama Mas Guntur dari tadi tuh. Tepuk tangan sendiri. Mas Guntur, ini kan udah sering sekali menyutradarai film dan sudah berapa kali bekerja sama dengan mengangkat film yang dari Ayah Pidi Baik. Nah kenapa akhirnya mau bersedia kita bikin lagi aja yang ini Dan Bandung ini, gimana Mas? Komedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media, Bu Titin, Lobo dan semuanya yang ada di sini. Senang banget bisa berkumpul di suatu acara yang sangat penting buat Verona. Semoga niat Bu Titin dan Verona Film bisa Allah berkati dan dilancarkan, disukseskan dengan niat yang sangat tulus dan pengen menambah khasanah film Indonesia semakin bervariasi dan lebih bagus. Itu yang paling penting sebenarnya karena senang banget gitu ada produser lagi yang memberikan wadah buat berkreasi lagi gitu. Secara kreatif, secara komersial, secara estetika semuanya seperti itu.
kembali ke yang Dan Bandung sebenarnya jauh sebelum banyak diputer di mana-mana, saya tuh penikmat Panas Dalam sebenarnya. Dari tahun 2010-an lah gitu, 2020 itu udah dengerin gitu. Kebetulan dulu sering di Bandung gitu. Kalau lagi sore-sore gitu, hujan-hujan gerimis gitu. Lewat dagu itu dengerin lagu Dan Bandung tuh bagus banget gitu. Wah ini lagu keren banget nih kalau dibikin film gitu. Waktu itu ngobrol sama istri saya gitu. Iya ini lu banget katanya, Masya Allah gitu. Udah terus ya cuman ngobrol aja gitu. Alhamdulillah ternyata Allah memberikan jalan gitu. Di telepon Bu Titin, tiba-tiba mau nggak ngerjain Dan Bandung. Waduh langsung gerimis hati saya gitu. Yang nulis Titin lagi, pencinta gerimis nih. Terima kasih, semoga nanti kita bisa produksi dengan baik, bagus dan semuanya juga bisa nikmati gitu. Bismillah. Bismillah, insya Allah lancar semuanya. Nah tadi udah di-mention juga yang nulis Mbak Titin yang suka gerimis juga. Mbak Titin ini kan, mana Mbak Titin ketutupan? Oh ya, Mbak Titin ini udah berapa kali gitu juga kerjasama dengan mengadaptasi dari novelnya Ayah Pidi Baik gitu. Nah untuk mengangkat Dan Bandung ini ada kerumitan atau kesusahan sendiri nggak untuk menjadi sebuah skenario yang bagus gitu? Oke, selamat sore, selamat untuk Verona Pictures, Verona Film, selamat Ibu Titin, namanya sama. Semoga lancar dan penuh berkah ke depannya. Kalau dari Dan Bandung itu sebenarnya bukan kerumitan sih, tapi salah satu tantangannya adalah kita sama-sama menggarap ceritanya. Jadi ceritanya tuh belum utuh, jadi bersama-sama ayah menggarap ceritanya sampai menjadi cerita yang utuh. Beda dengan novel-novel sebelumnya, beda dengan novel sebelumnya yang saya adaptasi itu kan novelnya sudah jadi. Kalau yang ini sama-sama kita bikin ceritanya, begitu kira-kira. Kira-kira membuat gerimis juga nggak? Tadi kan katanya pencinta naskah-naskah gerimis gitu. Aduh, ya nanti lihat aja, belum ditentukan, orang belum itu. Tapi nantinya pasti akan menjadi sebuah karya yang luar biasa ya. Karena bentuknya juga bersama-sama sama Ayah Pidi ya membuatnya jadinya alur cerita utuhnya seperti apa. Betul. Baik, terima kasih Mbak Titin. Nah tadi ada juga yang hasil karya penulis dari Ayah Pidi yang juga dikembangkan menjadi sebuah film. Ini Bandung Ketika Sunyi. Tadi katanya Mas Lobo ada yang mau ditambahin soal Bandung Ketika Sunyi? Untuk Bandung Ketika Sunyi, memang ini sengaja kita berkolaborasi dengan Mas Emil. Sepertinya ketika bicara Bandung Ketika Sunyi, walaupun sunyi tapi agak panas. Mungkin Mas Emil bisa menjelaskan. Maksudnya apa tuh? Sunyi tapi panas, sunyi tapi meriah begitu? Ya, halo semuanya, terima kasih sudah datang. Bandung Ketika Sunyi itu bercerita tentang riuhnya Bandung di era 80-an awal, di mana di situ ada tokoh-tokoh musik yang lagi heboh-hebohnya saat itu. Ada Gito Rolis, ada Ibunda dari Denada, ada Emilia Contessa. Kesebut ibundanya. Ya kehidupan saat itu ya, kehidupan crossboy saat itu. Nah di cerita ini tiba-tiba keriuhan ini akan terganggu oleh ada sosok-sosok misterius yang dipanggil dengan Petrus atau penembak misterius yang akan menyebabkan menjadi keriuhan itu berubah jadi sunyi di Bandung. Terbayang sih, itu kayaknya akan bagus banget filmnya karena dari rame tiba-tiba sepi gitu. Itu genrenya udah boleh di-spill belum? Modelnya gerimis mengundang juga atau apa? Masih diramu sekarang. Oh masih diramu. Film anak-anak kayaknya. Film anak-anak tapi ngangkat Mas Gito Rolis ya. Baik, nanti itu akan menjadi salah satu yang kita tunggu-tunggu dari Verona Film ya. Yang tentunya hasil karya dari penulis novel dari Pidi Baik yang dikembangkan menjadi sebuah film yang luar biasa. Nah, selanjutnya ini yang selalu menjadi tontonan anak saya sih tepatnya, film-film horor. Ini kita akan ngebahas tentang Bulan Darah. Bulan Darah ini disutradarai oleh Mas Dedi. Mas Dedi sebenarnya Bulan Darah ini seperti apa yang di kepala Mas Dedi akhirnya mau berkolaborasi untuk membuat sebuah film genre horor lagi? Ada tantangan sendiri nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk bulan darah, beberapa bulan yang lalu saya ditelepon sama Mas Lobo membicarakan sebuah konsep. Sebenarnya konsep bulan darah ini tentang tari tayub ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Tapi beberapa bulan kemudian kita diskusikan dan naskah berkembang, konsep berkembang, sampai akhirnya dikembangkan oleh Mas Halim sebagai penulis gitu. Secara cerita konsep Bulan Darah menceritakan beberapa orang penari, tapi tidak mengedepankan jump scare, tapi lebih kepada ambisi mereka, keinginan mereka untuk mempertahankan posisi sebagai seorang primadona penari tayub. Bahagian itu yang ingin dieksploitasi gitu. Jadi kisah perjuangan untuk memperjuangkan apa yang sudah dilakukan oleh para penari ini ya? Iya, betul. Nah, selain itu juga ada Mas Alim yang menulis? Saya Mbak. Mas Alim, ini ada apa ya tantangan tersendiri nggak sih menulis ini? Karena kan katanya bukan jump scare yang mau dipertontonkan. Skenarionya seperti apa jadinya? Nggak ngandelin jump scare tapi psychological scare. Berat banget psychological scare. Artinya begitu lampu bioskop mati udah takut semua. Auranya, baunya kayak 4D tapi nggak 4D gitu. Gitu jadi kayak semua merasa kayak dicekek gitu penonton. Pokoknya kayak gitu deh. Makanya saya tertarik karena Mas Dedi konsepnya luar biasa gitu. Jadi saya kayak wow gitu. Jadi ini genre baru ya, psychological apa tadi? Psychological scare. Jadi secara psikologi udah menakutkan begitu. Iya, nggak perlu loncat. Duduk aja udah takut. Nah, itu pasti menjadi tantangan baru buat saya nemenin anak saya nonton film horor jadinya ya. Iya. Ini pasti juga menjadi anak aja nggak cukup, suami, tetangga itu mesti nemenin. Ini juga sobat Vero pasti nungguin banget karena pengen ngerasain begitu masuk pintu udah takut duluan. Betul. Nah, di depan kita ini semua adalah aktor-aktor yang terlibat. Udah, ya kayaknya aku mau ngomong lagi, monggo. Paling apalagi gak mutu lah aku jawabannya. Nggak nanya soal konsep, ide-ide kreatif. Boleh kalau ada konsep, ide kreatif. Yang menunjukkan kecerdasan aku sebagai penulis gitu loh Mbak. Kira-kira apa yang menjadi tantangan tadi udah? Iya, tantangannya pertama adalah setelah saya tahu yang main Matias Mucus. Karena nggak gampang untuk bikin skrip untuk Mas Matias Mucus karena beliau amat sangat kritis, amat sangat pendalaman. Jadi untuk bisa sampai karena Mbak Titin dari awal itu Ibu Titin saya mau Matias Mucus. Aku bilang waduh kalau Matias Mucus aku susah nih Mbak bikin skripnya. Tapi karena ngotot akhirnya ya kalau akhir sampai Mas Matias Mucus di sini berarti skripnya alhamdulillah bagus banget approve ya. Langsung masuk. Berarti skripnya bagus Mas Matius. Amin, masih amin loh. Nah ada satu lagi, ini ada anak kecil yang manis, Mbak Niken ini karakternya ada juga di sini apa? Oh iya. Ada sebuah tantangan khusus nggak karena dia kan penyinden. Ini kenapa mau rebutan ngomong? Ini sebenarnya bikin naskah siapa sih? Kamu nanya aku kan ya Mbak? Iya dia ngotot katanya nggak nanya aku, nanya Mbak Niken. Sesama penulis emang suka menjatuhkan soalnya. Itu kira-kira ada tantangan khusus nggak karena membuat karakter dari seorang penyanyi? Enggak, karena aku sebenarnya proses yang paling menarik dan bikin aku seru adalah karena Mas Dedi tiba-tiba sudah melakukan survei, sudah reki ke daerah apa Mas? Ke Nganjuk, oh iya dong. Aku ingatnya Kairo soalnya, sorry Mas. Jadi ke Nganjuk, terus Mas Dedi langsung kasih lihat ini sejumlah tempat, lokasi, kemudian penari-penari seperti apa. Jadi aku tuh dapat pemahaman sosial kultural dari penari tayub yang menarik banget gitu. Dan itu jadi bikin aku kayak seru banget gitu karena jadi tahu soal kondisi-kondisi yang apa yang dialami di sana gitu. Jadi ini sebenarnya
hampir separuhnya based on apa yang terjadi di sana sih gitu. Oke, artinya risetnya mendalam juga ya Iya, ke situ ya. risetnya Mas Dedi. Oh, risetnya Mas Dedi. Iya. Dikembangkan menjadi sebuah Iya, naskah. iya. Pinter Mas, pinter Iya. banget emang. Iya. Ini kebetulan sutradara inisiatif banget dibandingin Mas. Nyebut nama. Oke, nanti kita akan tanya-tanya sama semua pemain yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita ke film berikutnya dulu, yaitu adalah Perjanjian Dua Surga. Ini sutradara oleh Mas Vindo Purwono. Nah, oh di belakang. Tepuk tangan dong. Mas, lagi-lagi kenapa mau akhirnya bikin film Perjanjian Dua Surga? Emang udah pernah ke surga, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillah buat Verona Film, Bu Titin, Lobo dan lain-lainnya. Sudah saatnya Verona mengembangkan sayapnya ke film menurut saya ya. Alhamdulillah saya pertama kali mendapatkan novel ini. Tantangan yang akan saya lakukan, saya kangen dengan film religi. Setelah Assalamualaikum calon imam saya buat tahun 2018, saya ingin buat lagi film religi. Jadi begitu dapat novel ini, dan kebetulan novel ini viral di TikTok. Iya, iya. 45 juta penayangan di TikTok. Jadi ini momentum yang sangat bagus. Saya juga sama Bu Titim sangat singkat sekali Bu ya. 4 kali presentasi. Sama Oka juga kebetulan bisa tawarkan, sangat tertarik dengan konsep novelnya, ada poligaminya. Kenapa masih ditekankan pas poligami, Mas? Oka banget katanya. Sama Kayuro banget ya. Tapi di sini yang menariknya dari point of view perempuannya bahwa tidak semua poligami itu dirasakan nyaman oleh para perempuan. Iya, iya, iya. Jadi ini mungkin jadi curhatan para perempuan ya, bagi halayak banyak yang nanti akan menjadi menonton, menjadi, oh kok gue kayak gitu ya rasanya ya, gitu bukan tujuannya? Apa untuk menjadi preventif supaya gue nggak kayak gitu? Ada dua sih, tujuannya ngajak lakinya supaya tuh tonton tuh, lu jangan kayak gitu. Oke. Kalau perempuannya ngajak teman-temannya bahwa ntar lu bisa kayak gitu juga tuh. Berarti ada pesan-pesan yang disampaikan pada halayak ramai ya, karena ini juga berhubungan dengan religi. Iya. Iya. Nah, ada jump scare. Ada jump scare-nya juga. Ada. Hidup dari koma ya di jump scare. Kita langsung tanya nih Mas sama penulis naskah Mas. Mbak Oka, kenapa akhirnya mau mengadaptasi dari novel yang bernuansa religi ini Mas? Mbak. Karena ini jenis film poligami yang beda. Bedanya gini, biasanya poligami itu kan paling enggak 1 atau 2 menginginkan pernikahan itu ya. Nah ini 3-3-nya nggak menginginkan pernikahan itu. Tapi terus gimana mereka akhirnya melanjutkan pernikahan itu dengan dilema masing-masing, dengan konflik batin masing-masing, aduh jatuh. Ya itulah yang menjadi tantangan saya gitu. Thank you Mas Alin. Gitu, jadi bedanya itu. Akan seperti layangan putus yang bikin kita baper sepanjang hari nggak nih? Mudah-mudahan ya, soalnya ini akan sangat menekankan pada POV 2 perempuan yang sama-sama tahu bahwa mereka berada di posisi yang salah, di tempat yang salah gitu. Jadi tapi mereka juga nggak bisa keluar dari perjanjian itu gitu karena ya udah kadung ada di situlah gitu. Karena kalau mereka melanggar perjanjian itu akan menyakiti banyak pihak gitu. Gitu sih. Oke, saya nggak sabar sih karena layangan putus begitu membekas di hati saya. Mungkin ini insya Allah akan menjadi membekas juga di hati saya dan seluruh halayak ramai di Indonesia insya Allah, amin. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi film yang menjadi special project dari Verona Films. Lagi-lagi Mas Guntur lagi ini yang ditunjuk sebagai sutradara. Karena ini adalah film yang belum ada titlingnya, belum boleh. Tapi ini adalah special project yang diangkat dari thread yang viral di media sosial Twitter atau X. Itu ngangkatnya gimana? Dan tadi bilangnya mau syuting di puncak gunung tertinggi di Indonesia. Itu bagaimana itu? Sebagai sutradara mewujudkan itu seperti apa?
Karena proyeknya masih spesial dan rahasia, jadi semuanya rahasia ya lo boy. Nanti spill bocor loh. Gunungnya rahasia. Buat saya membuat film itu adalah personal gitu. Jadi apapun ceritanya, apapun genre-nya, ketika itu masuk di hati saya, terus filmnya, karakternya, semua itu dekat dengan masyarakat, saya selalu suka gitu. Apalagi di film yang akan saya garap nanti itu ada karakter yang itu benar-benar mirroring saya terhadap bapak saya gitu. Oh. It's very personal buat saya gitu. Kalau Alim tadi bilang psychological scary, kalau ini lebih ke atmospheric karakter scary. Aduh jangan lagi, itu lebih susah lagi saya nyebutnya. Gitu. Akan syuting bener di sebuah lereng gunung gitu, which is mungkin lumayan dingin gitu dan agak ekstrim gitu. Itu salah satu tantangan film ini. Terus kedua, film dari thread yang sebenarnya menurut saya sangat unik gitu. Yeah. Kenapa unik? Karena nggak cuman sekedar film bergenre horor gitu, tapi lebih ada muatan bagaimana sih value terhadap sebuah family gitu. Bagaimana sih pertanggungjawaban seorang ayah terhadap family-nya seperti itu. Nah itu lagi kita kembangkan, kita godok, semoga menjadi sesuatu yang ada kebaruan gitu di dunia perfilman kita gitu. Karena film kita yakin membutuhkan sebuah kebaruan idea ataupun bagaimana kita mengemas dalam sebuah karya sinematik gitu. Alhamdulillah Bu Titin memberikan ruang kepada kita semuanya, kepada Vindo, kepada Deddy Mercy, kepada Emil dan kepada penulis-penulis yang sangat susah dipegang nih sebenarnya. Saya sebenarnya kalau mau ganti pekerjaan mau jadi manajer 3 orang ini aja nih cukup kayaknya. Jadwal padat ya. Merayap Bu. Gitu, jadi tunggu aja nanti update dari Verona Film, bagaimana perkembangan apa yang bakal kita bikin semuanya. Yang pasti insya Allah semuanya pasti terbaik buat Verona Film. Iya itu dia ya, yang terbaik buat Verona Film. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Dan juga untuk sobat-sobat Vero yang menonton dari live streaming, inilah sutradara dan juga para produser yang dan juga penulis naskah yang akan memproduksi film. Ada 5 film hasil karya Verona Film yang nantinya akan diproduksi di tahun 2024. Nah sekarang saatnya kita akan bertanya-tanya pada yang di depannya. Ini adalah yang selama ini menjadi idola kita semua karena hasil karya dan peran-peran mereka ini yang mereka mainkan secara ciamik tentunya membuat kita semua jatuh cinta ya dan akhirnya menyadari bahwa dunia peran itu luar biasa. Langsung saja kita memperkenalkan diri. Saya yang kenalin. Oke, ini ada Zulfa Maharani. Udah, yeay. Ada Baskara. Kemudian ada Niken. Wih, ada Mbak Denada. Ada Mas Matias Mucus. Terus ada Dian Sidik. Gimana Dian Sidik? Oh maaf Mas, saya pikir saya cewek. Maaf Mas Dian Sidik. Kemudian ada Arinda Nuraini. Ya, pertama saya akan tanya kepada Zulfa dulu. Ini kan apa ya? Itu filmnya kan soal penari ya. Nah, kan nggak punya basic penari. Sebagai seorang aktris, belajarnya bagaimana dan mendalami peran itu seperti apa? Nanti kan kita ada proses workshop sama reading pasti dan itu adalah privilege kita sebagai aktor untuk bisa belajar tentang karakter yang akan kita mainkan. Itu berapa lama nanti belajarnya? Kalau penari kan kayaknya legok-legoknya pasti beda. Jadi ada riset sendiri nggak sih? Iya pasti, melalui riset melalui reading sama workshop itu pasti ada risetnya. Oke, itu rencananya akan dilakukan bersama-sama? Iya bersama kamu kan. Berarti rame-rame nantinya ya. Kemudian ke Baskara. Nih, Mas Baskara kan sudah pernah main film horor sebelumnya. Nah, yang membuat akhirnya tertarik sama film ini tuh apa? Pastinya kolaborasi baru, terus juga ada, belum pernah juga film horornya Mas Alim nih kayaknya. Udah pasti horor kan genre yang sangat-sangat disukain di Indonesia dan pastinya kalau misalkan cerita-cerita dari horor itu banyak juga cerita dari daerah yang pastinya bisa kita pelajarin lebih dalam lagi dan akhirnya kita juga tahu lebih banyak lagi soal suatu daerah itu pasti sangat menarik.
Artinya ini menjadi tantangan baru ya, Bulan Darah ini ya. Yes. Dan ketemu dengan penari atau pemain yang bukan, dasarnya bukan itu penyanyi. Ini ada Niken nih di sini. Niken dasarnya kan penyanyi ya. Nyinden. Nyinden malah campur sari ya. Tapi saya juga bisa nari. Oh, Multi basicnya talent. udah multi talent. Tepuk tangan dong, multi talent katanya. Zulfa bisa juga kok nari. Oh bisa, kenapa? Coba di pertontonan bisa nggak? Oh nggak bisa, nanti lagi training ya, lagi training. Nah ini bagaimana perasaannya yang tadinya saya bisa nari, saya bisa nyinden, terus tiba-tiba ditawarin untuk main film. Iya, ini adalah sebuah tantangan bagi aku. Maaf pakai bahasa Jawa aja ya, soalnya enggak bisa bahasa Indonesia. Sulit Om. Ini sebuah tantangan karena dulu pernah main film, tapi film mungkin yang film belum apa ya, kayak di YouTube gitu. Jadi ini pengennya di layar bioskop ini adalah sebuah impian aku. Oh. Film horor apalagi setiap aku nonton di bioskop itu selalu film horor. Memang suka ya? Iya, dan ini ceritanya ada apa? Tarinya. Jadi aku ambil. Oh gitu. Jadi karena memang related dan suka akhirnya ngambil gendernya horor. Dan memang sudah memimpikan menjadi pemain film horor? Sudah? Dari dulu? Dari dulu. Wah, dreams come true. Saya begini. Aku dadi setane wae gak popo. Yang penting saya bisa di bioskop, saya bilang gitu. Atau saya jadi muanya aja nggak apa-apa. Ternyata Verona Film ini mewujudkan mimpi dari Niken, tepuk tangan dong. Luar biasa, ini kita nantikan ya bagaimana Niken ini bisa akhirnya bermain film sesuai dengan mimpinya dia. Jadi setannya juga rapopo katanya. Selanjutnya ini yang tadi katanya susah banget diajak film jump scare. Mas Matias Mucus. Kenapa tiba-tiba mau? Tuh dan ketawa-ketawa tuh di belakang tuh. Bermain genre horor. Horor pertama saya itu sutradaranya di belakang ini. Namanya Guntur, judulnya Lampor. Oke. Itu horor pertama saya. Non dialog. Jadi? Mayat. itu udah scary banget sih. Iya, jadi apa ya. Tapi gini, apa namanya, pemain gak usah khawatir dari 5 film yang akan di launch sama Verona Film tadi, pemainnya yang di depan ini. Semuanya ini. Udah sekalian dari ya. Tadi kan cuma ngomongin pemainnya cuma ini aja ya. Jadi yes dong. Yeay. Tinggal dibagi-bagi naskahnya. Kebingungan dia jadi pemain yang ada kan cuma ini doang. Anyway, selamat buat Verona Film atas lahirnya ke dunia film ini. Film ini ngeri-ngeri tegang, misterius. Dia akan tidak misterius ketika kita punya passion yang bisa membuat film itu menjadi film yang sangat baik. Misteriusnya hilang, tapi ngerinya masih ada. Ini kayak ngomong politik ya. Ya gini, saya kalau ketemu sama Alim, kemudian kolaborasi sama Dedi dan Ibu Titin, saya jamin bahwa saya akan nyaman di dalamnya. Oke. Iya, jadi ini bentuk keseriusan 3 orang ini dikombinasikan menjadi sesuatu yang saya pikir pemain akan happy di dalamnya. Karena 3 orang ini tidak akan ece-ece, apalagi ini adalah semacam debut film mereka di Verona. Saya pikir nggak akan main-main. Dan saya pikir juga pemain di sini juga akan lebih serius untuk menangani film ini. Gitu. Terus tertariknya karena memang pengen terlibat dengan orang-orang yang punya feel-nya luar biasa sama film. Terutama Alim tuh. Itu udah seneng banget dia ngerjain. Enggak, film itu kan harus ada azas kepercayaan ya. Kalau kita bermain tidak percaya dengan siapa pembuatnya, siapa di balik layar segala macam, saya pikir hasilnya juga akan ragu-ragu dan krisis kepercayaan. Jadi supaya mantap itu memang kita kerjasama dengan orang-orang yang punya potensi dan punya yang bisa dipercaya. Dan saya pikir orang-orang di belakang ini kan kualitasnya sudah nggak diragukan lagi tuh. Banyak banget pialanya tuh belakang. Iya, banyak banget tuh. Ngeri banget, ngeri sedap lah di belakang ini, serem. Serem gitu Mbak.
Artinya memang mau berkontribusi selain bukan karena naskahnya aja yang berbeda atau karena horornya, tapi karena orang-orang di baliknya, begitu ya Mas Matias? Iya, tanggung jawab kita kan sama mereka-mereka di belakang ini kan ngasih bebannya berat banget kan tadi kan. Iya, iya. Semua yang diomongin kan sekian piala, sekian penghargaan segala macam, beban buat jadi pemain. Bukan apa-apa ya kan Bas ya? Baik, artinya ini all out untuk orang-orang yang memberikan kontribusi all out juga buat industri film Indonesia. Yes. Baik, terima kasih Mas Matias. Kembali. Kemudian ke Mbak Denada. Yang selama ini saya tahu, baca-baca ya, sangat selektif memilih film, memilih pekerjaan, sangat super selektif. Kenapa mau berkecimpung di Bulan Darah? Sama kayak Denny Ken, ini juga sebenarnya impianku. Jadi aku mau terima kasih dulu untuk Verona Films, Bu Titin, terima kasih banyak. Sudah mewujudkan impianku. Banyak yang nggak tahu kalau tadi Denny Ken penyanyi tapi disuruh nari apa aja multi talent bisa. Kalau aku dulu mengawali karirku itu sebenarnya sebagai seorang penari tradisional. Jadi pada saat aku diberikan tawaran untuk memainkan karakter yang di film itu ada unsur tari tradisionalnya, itu kayak mimpi jadi nyata buat aku. Apalagi aku bisa disandingkan dengan nama-nama yang selama ini tuh nama-nama besar sekali. Mas Dedi, Mas Alim, Mas Mucus, ada juga Denny Ken yang sekarang ini emang lagi, wah aku tadi langsung begitu ngeliat dia aku bilang aku ngefans loh sama kamu. Gitu. Jadi tentunya sudah pasti akan aku langsung ambil, aku langsung bilang iya, udah gak mikir panjang lagi. Dan aku siap untuk kasih yang terbaik pokoknya. Oh, kira-kira tantangan terbesarnya selain memberikan yang terbaik itu apa? Apa ya tantangan terbesarnya ya? Pasti semua ini akan jadi tantangan karena biar bagaimanapun kan aku berangkat dari dunia musik, dari dunia tari ya. Memang ada dua komponen yang besar ya di dalamnya, tari itu tidak terlepas dari musik juga, acting itu tidak terlepas juga dari kehidupanku sebagai seorang entertainer atau orang panggung ya. Tapi tetap aja pasti ini adalah suatu hal yang baru ya. Seperti tadi yang juga Mbak udah kasih tahu bahwa aku sebenarnya ini bukan tawaran film yang pertama, tapi alhamdulillah ini yang pertama aku ambil dengan hati yang betul-betul mantap banget karena aku tahu di sini adalah ini kesempatan yang luar biasa sekali dan ini aku akan jadi masukin ini sebagai salah satu achievement atau pencapaian di dalam karirku. hidup ya. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, luar biasa. Tentunya juga ini akan dirasakan pada ditunggu-tunggu sama halayak banyak nih. Bagaimana nih debut pertama Denada bermain film, genrenya horor lagi. Wow, keren. Selanjutnya yang sudah sering bermain film horor, Mas Dian. Udah sering kan? Nah, Mas Dian, ini kan Bulan Darah. Selamat sore. Selamat sore. Mas Dian akhirnya mau terlibat dengan Bulan Darah tuh gimana? Ini bukan kali pertama kan main film horor kan? Film horor bukan, ini yang kedua ya. Yang pertama itu sama Mas Guntur juga sama. Aduh, bagus ya. Iya. Seru aja sih terlibat dalam pembuatan film horor. Kalau buat saya itu bukan cuman bahasa tubuh, ini sebagai pemain ya. Bukan cuman bahasa tubuh dan tutur kata aja yang dituntut di film itu. Cuman perasaan juga, seperti kalau menurut saya itu perasaan itu frekuensi yang bisa menembus dimensi dan waktu gitu. Kapanpun syutingnya kalau kita benar-benar merasakan kengerian itu akan tembus sampai tahun berapapun. Itu saya feel-nya ya, ada rasanya ya. Itu salah satu kenapa saya suka film horornya. Oke, membekas nggak sih film-film horor itu diharapkan? Untuk film pertama sama Mas Guntur sangat membekas banget. Nah kira-kira Bulan Darah membuat bekas yang lebih dalam nggak? Iya, ini pasti membekas. Saya mesti melakukan observasi terhadap penari-penari itu. Saya belum pernah dekat sama penari tayub. Oke. Observasinya nggak berbeda kan? Kita lihat saja nanti. Terima kasih Mas Dian, luar biasa. Kita tunggu ya performanya luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dulu. Dan terakhir kita tanyakan kepada yang cantik, Mbak Rida. Halo. Halo, sehat Mbak?
Sehat. Cuma dia doang gue tanya sehat dan soalnya dari tadi senyum mulu. Cantik banget. Mbak, kenapa pengen main film horor Mbak cantik-cantik begini? Takut. Gimana Mbak? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat pada Bu Titin dan semuanya untuk Verona Films. Dan terima kasih Arida diberi kepercayaan untuk film Bulan Darah karena jujur ini pertama kali untuk Arida main film horor ya. Oh, kenapa tiba-tiba oke, deal gue mau gitu? Dari segi cerita, terus penulis, sutradaranya juga itu Arida tertarik dan ingin belajar di dunia perfilman Indonesia karena sebelumnya juga kan bukan di dunia perfilman tapi di sinetron gitu. Oh, jadi sama ya ekspansi seperti Verona ya, ekspansi. Boleh di-spill nggak sih sebagai apanya? Boleh nggak? Boleh di-spill nggak? Boleh ya. Sebagai apa Arida nanti? Arida di sini sebagai Fitri. Itu Fitri sebagai? Boleh nggak Bu? Boleh lah ya. Boleh katanya. Sebagai apa? Penari? Penari juga? Jujur Arida belum baca semuanya. Kalau Mas Matias jadi apa? Jadi apa? Sebagai apa? Saya? Ya. Cawapres. Oh ya ampun, udah selesai Mas. Udah lewat ya? Udah selesai. Udah, sudah tinggal pengumuman Mas. Ya pokoknya pimpinan lah nantinya. Pokoknya harus jadi pimpinan ya. Yang punya kekuasaannya, punya otorita, yang punya semua hal. Bisa saya atur semua tuh saya main-mainin. Oh ya. Kayak mencatur gitu Iya, lah. itu seperti apa ya Mas? Ya kayak kondisi sekarang. Mbak Denada sebagai apa? Rahayu. Rahayu. Ya, Rahayu. Rahayu. Kalau Niken? Puspa. Puspa itu sebagai apa? Sebagai apa? Saya belum tahu naskahnya. Baru namanya. Kalau Mbaknya sebagai apa? Aku sebagai Rumi. Sebagai Rumi, penari juga? Penari. Penari juga? Penari baru. Oh ini baru belajar menari? Oke, selanjutnya Mas Bagas? Ya aku sebagai warga di situlah ya. Oh. Sebagai warga yang suka ngeliatin orang nari? Kalau benar. Oh benar. Kalau Mas Dian? Saya sebagai manajer dari penari Tayub itu. Makanya mau perlu observasi lebih dalam ya. Iya betul. Baik, itulah press conference kita pada hari ini. Ini adalah seluruh pemain dari Bulan Darah. Tepuk tangannya meriah. Dan di belakang kita adalah semua sutradara dan juga produser serta penulis naskah untuk 5 produk film yang nanti akan diproduksi oleh Verona Film. Dan untuk itu saya akan membuka tanya jawab untuk para media yang hadir di sini, boleh silakan. Selamat sore. Selamat sore, nama saya Fajar Sidik, saya dari media. Pertanyaan saya sederhana kepada para sinias dan produser film Verona. Ada pesan apa pada film ke depan ini, terutama tentang ketertarikan Verona untuk mengangkat dari drama film, televisi, novel, kemudian menjadi sebuah industri film besar. Ada pesan apa di balik itu semua? Kemudian alasan Verona memproduksi ini bagi kalangan produksi industri film Indonesia terbaru. Terima kasih. Baik, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ada pesan-pesan khususkah yang akan disampaikan oleh Verona Films untuk film yang akan diproduksi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada intinya, kalau bicara sebuah pesan, pasti di sini kita melihat dari riset development kita, ya namanya film adalah sebuah peradaban. Artinya di sini komitmen kita sebagai production house Verona Film tentu ingin melahirkan sebuah film, contoh kecil walaupun kita bergenre horor, tapi bagaimana kita tetap menekankan pada aspek pesan cerita di dalamnya.
yang mana bukan hanya sekedar jump scare, tapi kita memperkuat dari aspek cerita, storytelling. Nah, tentunya dari semua pesan yang akan kita sampaikan, otomatis ada moral berkarya juga tetap kita kedepankan. Intinya adalah bagaimana momentum ini kita bisa berkontribusi dengan peningkatan animo penonton film di Indonesia yang begitu besar sampai menjadi satu barometer penonton internasional gitu. Nah, artinya di situ halo tes. Disitulah titik berat bagaimana kita tentunya berkomitmen selektif sekali melahirkan sebuah konsep film yang bukan sekedar market oriented, tapi berkomitmen karena dari film itu efeknya besar banget terhadap penonton, makanya syarat pesan dan dari film-film yang akan kita produksi itu menjadi satu komitmen dan pertimbangan yang mendasar dari riset dan development kita untuk menjawab tantangan perkembangan perfilman ke depan. Tentunya yang seperti saya bicarakan tadi di depan, sebuah ekspansi dari layar kaca menuju layar lebar. Ini menjadi satu tantangan karena apa? Produksi film-film dari insan perfilman saat ini yang begitu semakin marak dengan karya-karya yang memang luar biasa saat ini, dan disitulah kita akan menjadi satu kompetitor baru bersaing secara produktif untuk menjawab tantangan kreativitas ke depan dengan didukung para sineas tentunya yang sudah menjadikan pertimbangan dari riset development dari Verona Film itu. Baik, itu salah satu pertanyaan. Nanti ntar aku buka lagi pertanyaannya ya. Tapi sebelumnya karena Denada udah ada kegiatan lain, kita foto bersama dulu boleh? Diabadikan dulu momentum ini. Silakan. Nanti untuk para media yang ingin bertanya nanti masih tetap dibuka pertanyaan. Dan jangan langsung pulang karena akan ada door prize untuk para media yang luar biasa. Kalau pada pulang hadiahnya buat saya. Iya. Saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama selamat buat Verona atas peluncuran Verona filmnya. Mau bertanya ke Ibu Titin, Bu. Kenapa baru sekarang Bu ekspansi ke industri film? Karena udah lama di sinetron. Apa yang bikin Ibu Titin sama tim Verona ngerasa kayaknya momen yang tepatnya tuh di awal 2024 ini gitu. Terus kemudian untuk para pemain yang ada di sini kan pemain dari Bulan Darah. Kira-kira kalian ada beberapa film di Verona ini? A1 ini atau mungkin berapa? Oh, kelima-limanya ya. Mungkin Mas Matias bisa mewakilkan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas. Untuk menjawab kenapa sekarang baru film layar lebar gitu ya. Karena gini, sebelumnya memang kita memang sibuk di sinetron itu padat dan memang sangat artinya kita mengutamakan kualitas. Saat ini makin lama kami melihat bahwa perfilman Indonesia ini makin menggairahkan, makin berkualitas dalam ininya filmnya, sehingga membuat kami pihak Verona pengen berkontribusi di situ. Jadi itulah menggerakkan kami saat ini bahwa karena perkembangan film yang makin maju, makin berkualitas dan makin bagus dan makin banyak penontonnya. Jadi ya kami sudah saatnya kami berkontribusi di situ. Demikian Mas. Ada lagi tadi pertanyaan oh ya, pada pemain ada pertanyaan tadi main di film
produksi yang mana aja di Verona Film? Ada nggak kira-kira? Tadi 5 proyek kita semua pemainnya itu cuma hoax. Itu hoax. Pada dasarnya pemain itu selalu melihat karakternya. Mereka juga memilih kita juga karena karakter yang dibutuhkan dari cerita itu. Jadi kita nggak tahu ke depannya apakah kita masih dipakai atau enggak. Tapi bukan karena apa-apa, tapi memang karakter yang pas yang akan dipilih nanti oleh para sutradara dan produser. Gitu jawabannya Mas. Jadi ya kecuali kalau mereka kasihan sama kita ya. Oke, sudah cukup pertanyaan dari media? Satu lagi. Oh, ke pemain. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Oke. Khususnya penari, banyak belajar nggak dari Denada yang memang basicnya adalah penari tradisional? Buat cewek-cewek cantik, silahkan. Apa? Apa tadi, Om? Monggo jawab. Sampean aja. Gimana ya? Banyak belajar mungkin. Kalau aku sih ya banyak belajar terus mencermati juga narinya gitu. Jadi harus memperdalam. Iya, benar-benar yang dikatain. Apa ya? Gak ngerti. Gak tahu aku. Itu mungkin akan jadi masukan buat tim produksi karena aku pun baru tahu kalau Kak Denada bisa tari tradisional. Jadi mungkin nanti pas kita workshop kita belajar dari Kak Denada. Bentar, ini sutradaranya sebenarnya yang bertanggung jawab nih. Untuk menari, ya memang kita tayubnya itu tarinya itu khusus dari Nganjuk karena tari itu di beberapa daerah itu dia punya karakteristik dan kostum yang berbeda. Nah, untuk pemain-pemain nanti juga akan di-coach oleh penari tayubnya yang dulu berjaya di era tahun 90-an atau 85-an. Nah, kita akan mendatangkan mereka nanti kemari untuk coach beberapa pemain kita ini gitu. Cukup pertanyaannya ya? Cukup ya? Nantinya mereka pasti akan mendapatkan pengajaran khusus dari penari Nganjuk. Nanti juga Dian akan berkolaborasi katanya gimana tadi? Mau langsung observasi lebih dalam. Jadi nanti akan ada kontribusi Dian juga sama penari-penari Nganjuk gitu ya. Ya, ada lagi sudah cukup kali ya pertanyaannya dari media ya. Dan teman-teman media jangan pulang dulu karena sesaat lagi aku akan bagikan door prize. Nanti khusus orang-orang yang ada di sini, kalau pada nggak ada nanti adanya buat aku. Nomor berapa? Nomor 14. Yeay. Selamat Anda mendapatkan smartwatch dari Verona Film. Ya, udah cukup gantian. Seneng banget. Mas Salim gak dapet door prize tapi ngambilin door prize. Mas Salim silakan ambil door prize 1 untuk para awak media. Bismillah, nomor 6. Udah pulang nomor 6? Kebalik. Oke, lagi Mas. Selanjutnya nomor berapa? Dipirit-pirit Mas Alim, dipirit. Nomor 4. Nggak mau, buat gua aja kalau nggak mau. Mau tahu dulu. Nih, sebuah smartwatch juga dari Verona Film. Selanjutnya saya mengundang Mas Guntur. Mas Guntur boleh membantu untuk mengambilkan door prize. Silakan Mas,
Saya nggak ada nomornya di sini, sedih banget. Bismillah. Buka. 12. Ada 21, no kasihan. Iya, kurang atuh ya. Ada 12? Oke, tarik lagi Mas. Bismillah. Nomor 2. 2, ada nggak? Ya, curang. Yeay, alhamdulillah. Foto dulu dong. Smartwatch persembahan dari Verona Film. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya saya undang, makasih Mas Guntur. Saya undang Mas Lobo. Silakan Mas Lobo. Ini agak istimewa hadiahnya, jadi siap-siap karena hadiahnya lebih keren dan luar biasa. Nomor 7. Nggak ada. Kalau nggak ada boleh dibagi ke kita aja nggak? Nomor 8. Yeay, mendapatkan hadiah tab. Galaxy Tab dari Verona Film, foto dong. Iya, selanjutnya saya undang Ibu Titin. Ibu Titin untuk memberikan door prize kepada awak media yang hadir pada hari ini. Bismillah. Nomor 11. Akhirnya dari tadi. Selamat foto dulu dong. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Baiklah rekan-rekan media dan hadirin yang terhormat, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di press conference pada hari ini. Di mana ini adalah Verona Film, Our Cinematic Metamorphosis. Sudah mempertontonkan akan memiliki 5 agenda proyek film yang tentunya akan menjadi sebuah wadah kreativitas dan juga akan memberikan warna baru dari industri film Indonesia. Akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh Sobat Vero yang menyaksikan dari live streaming dari semua platform yang ada. Dan akhir kata saya Sinta Samsul Arif pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.